saya lihat tadi ada beberapa masyarakat juga sudah mulai memetik dari hasil perkebunan Bapak ini. Nah, untuk hari ini kira-kira berapa ini, Kak? Berapa kilo lah oleh dari pemanenan cabai hari ini, Kak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muhammad Apipi Official. Jadi teman-teman, dalam kesempatan ini kita lagi berada di salah satu perkebunan cabai, yang mana ini adalah perkebunan cabai sahabat kita Muhammad Jasid. Ya, dalam kesempatan ini kita lagi berada di kebun beliau, yang mana dalam kesempatan ini kita akan keliling-keliling dan menanyai seputar tentang perkebunan cabai ini dari mulai menanam sehingga sampai sekarang ini sudah mulai memetik dari hasil yang beliau tanam. Oke teman-teman, ikuti keseruan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita sudah bersama teman kita Muhammad Jasid ya. Ini owner punya kebun cabai ya. Dalam kesempatan ini kita akan tanya-tanya ya. Di sini perkenalkan dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasid. Saya pemuda Ogan Ilir, di mana saya sedang menanam tanaman cabai sebanyak lebih kurang hampir 2000 batang. Oke teman-teman, kita akan bertanya-tanya sekilas tentang pertanian yang beliau tekuni, yaitu kebun cabai. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bertanya-tanya kepada teman kita Muhammad Jasid. Jadi Kak, di sini kita akan membuat beberapa pertanyaan untuk Kak Muhammad Jasid. Untuk kebun yang berada di sekitar kayak ini sudah berapa umurnya Kak? Ini lebih kurang hampir 3 bulan lebih. Sudah 3 bulan ini Kak ya? Nah, untuk penanaman ini Kak, bibitnya beli atau ada bibit sendiri? Nah, untuk penanaman ini bibitnya kita beli di toko. Kalau untuk tanam sendiri kita belum ada. Oke, belum ada ya. Jadi kemarin tuh untuk penyemaian, masa penyemaiannya kira-kira berapa hari? Masa penyemaian itu lebih kurang hampir 20 hari. Oke, selama 20 hari bisa kita pindahkan untuk kita tanamkan ya itu Kak ya. Selanjutnya Kak, kita akan jalan-jalan ya sambil kita menikmati suasana sore di kebun cabai yang punyanya teman kita Muhammad Jasid. Jadi kita akan sambil keliling-keliling melihat tanaman-tanaman yang sudah beliau tekuni sejak dulu teman-teman. Oke, selanjutnya Kak, motivasi Kak Jasid untuk membuat usaha yaitu pertanian yaitu kebun cabai ini dari mana Kak? Mula-mulanya itu pengen berkebun cabai ini Kak. Oke. Awal mulanya di mana kita ini sebagai pemuda ingin mencoba hal baru dan langkah baru untuk bertanaman cabai ini. Terkhususnya di pertanian ya. Iya, ya. Pertanian. Nah Kak, ini kita lihat di sekitaran ini cabai-cabai ini sudah berumur 3 bulan ini Kak ya. Iya. Nah, di umur 3 bulan ini ada kendala apa Kak sekilas untuk perkebunan yang Kakak tekuni ini? Ada kendala apa ini? Untuk kita menanam di cabai ini lebih kurang kendalanya lumayan banyak. Susah-susah gampang Pak. Oke. Karena di tahap-tahap ini kebanyakan biasanya dari daunnya layu, keduanya penyakit-penyakit seperti jamur, seperti ini juga sih banyak pokoknya. Oh, jadi banyak juga kendala-kendala yang Kakak Ani alami ya di perkebunan ini, terkhususnya ini untuk penanggulangan itu pernah berhubungan secara langsung nggak dengan perkebunan, dinas perkebunan atau dinas pertanian ini Kak? Oke, untuk itu kami sudah terhubung dengan Dinas Pertanian, terkhususnya dari sektor Kecamatan Pairaman ini sendiri kan. Oke. Nah, jadi kami lebih kurang selalu diperhatikan di mana ketika cabai sudah menjelang sakit atau dalam keadaan kurang baik, kami disegerakan untuk melapor atau dari pihak-pihak pemerintah langsung datang untuk melihat dan mencari solusi untuk tahap-tahap berikutnya. Untuk sebagai penyembuhan. Oke. Oke, berarti sudah ada tanggapan dari dinas
pertanian ya, Oke. terkait dengan wabah atau penyakit-penyakit yang menyerang perkebunan Bapak ini, kira-kira itu kan. Benar sekali. Oke. Nah Pak, ini selama 3 bulan ini sudah, kayak saya lihat tadi ada beberapa masyarakat juga sudah mulai memetik dari hasil perkebunan Bapak ini. Nah untuk hari ini kira-kira berapa ini Kak? Berapa kilo lah oleh dari pemanenan cabai hari ini Kak? Karena kita sering terkendala air, terus obatnya selalu kurang, di sisi lain juga penyakit yang kurang kita ketahui sering datang, jadi kita cuma untuk pemetikan itu mungkin lebih kurang hampir 30 kilo. 30 kilo gitu ya. Oke. Itu per minggu atau gimana ini Kak? Kalau Untuk 30 kilo itu biasanya dalam 1 minggu itu 4 hari itu atau 5 hari kami sudah menjelang panen. Tapi biasanya yang normal itu 3 hari itu sudah panen, Pak. Oke, 3 hari sudah mulai panen lagi itu Kak ya. Selanjutnya kita sambil keliling-keliling Kak ya. Kita lihat di seputaran ini banyak sekali cabai-cabai yang sudah mulai bermunculan dari putih dan juga buah-buahan yang buah cabainya yang masih muda teman-teman. Kak, ini untuk Kakak pemasaran dari cabai ini ada tempat penjualan atau gimana ini Kak? Nah, untuk sekarang pemasaran ini kami melakukan biasanya penjualan di desa, bahkan masyarakat ada yang datang, ketika juga ada juga masyarakat yang membutuhkan langsung kami siapin. Terus biasanya kalau memang nanti ketika cabai sudah mulai normal, keadaan dan kualitasnya sudah bagus, kemungkinan kami bisa mengirim ke daerah-daerah tertentu, bahkan keluar daerah. Oke, jadi untuk mula awal pertama ini kita pemasaran dengan masyarakat, khususnya masyarakat Lubuk Bandung, Kecamatan Peraman, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi untuk pemasarannya Kakak masih melalui media sosial atau gimana ini? Kalau untuk pemasaran biasanya media sosial, Pak. Oh, dari WhatsApp atau status Ya. dan lain sebagainya ya. Jadi untuk sekarang Kak, harga yang Kakak pasarkan terkhususnya yang Kakak tekun ini itu kebun cabai ini untuk per harga per sekilonya berapa ini Kak harganya? Untuk sekarang harga kita mengikuti biasanya pasar, Besar ya? harga-harga pasar. Untuk sekarang harga pasar sudah mencapai 35 dan 40 per Oh, kilonya. per kilonya. Iya. Jadi, lumayan ini ya. Lumayan naik lah. Lumayan kita. naik ya. Iya. Oke. Kalau kemarin-kemarin pas 2 bulan yang lalu mungkin sampai 100 ribuan Kak ya. Bisa jadi. Oke. Oke Kak, harapan terbesar dari Kakak untuk pertanian kebun cabai ini apa kira-kira Kak? Ya, harapan terbesar dan paling utama ialah ingin memberikan dampak sesuatu yang baik dan bagus ke depan melalui pertanian. Oke. Demi keberlangsungan pemuda, di mana pemuda ini bisa maju bersama di dalam bidang pertanian, khususnya pertanian cabai. Oke, ini pertanian ini di bidang pertanian ini sudah berumur lebih kurang hampir 3,5 bulan. Di mana dalam 3,5 bulan ini saya menanam cabai lebih kurang hampir 2.000 batang. Kendala-kendalanya cukup banyak, dari mana kendalanya itu ialah daun yang layu, penyakit, terus penyakit virus, macam-macam. Maka itulah untuk tahap berikutnya dalam pemanenan kami mengalami kendala mungkin lebih besar karena penghasilan yang didapat sangat kecil sekali dari perhitungan kami. Nah, untuk itu kami kemarin berhasil cuman mendapatkan hampir lebih kurang 30 kilo. Dimana dalam sekarang harga 30 kilo itu kalau untuk per kilonya harga cabai ini sudah mencapai 35 sampai 40 kilo. Biasanya kendala yang pokok sering terjadi adalah masalah air. Karena lahan pertanian kita ini sudah jauh dari air, terus lingkungan tanahnya kering, ketiganya cuaca ini sering entah itu panas atau hujan, tidak tentu sama sekali. Alhamdulillah semenjak pertanian ini sudah mulai dijalankan, prosedur dengan prosedurnya sudah dilakukan, pemerintah Ogan Ilir sendiri mensupport secara langsung melalui petugasnya ialah Dinas Pertanian Ogan Ilir, terkhusus sektor Kecamatan Peraman untuk Desa Lubuk Bandung.
di mana kami selalu didatangi penyuluh, mungkin dalam seminggu itu 2 kali, dalam tahap untuk melihat keadaan tanaman cabai itu sendiri. Kami juga sangat bersyukur kepada pemerintah, karena pemerintah mensupport secara berkala terhadap kami sebagai pemuda untuk bagaimana memajukan Ogan Ilir maju dan bangkit ke depan. Kami juga berharap sebagai pemuda dan petani Ogan Ilir kepada pemerintah untuk membantu bersama-sama, bahu-membahu, dukung-mendukung untuk kelancaran Ogan Ilir bangkit yang kami harapkan ke depan melalui pemuda. Saya selaku pemuda Ogan Ilir berharap kepada pemerintah membantu banyak hal terhadap kami sebagai pemuda. Contohnya kami berharap dibantu dalam tahap pupuk, keduanya kami dalam tahap istilah itu obat-obatan, ketiganya bahan-bahan yang sering kami gunakan, contohnya alat-alat mesin untuk mengebur air, atau istilah itu alat-alat untuk tanaman cabai itu sendiri. Semoga nanti ke depan bagaimana langkah ini bisa menjadi sampel dan tujuan bersama ke depan, agar kita bersama-sama memajukan tanah kelahiran bangkit bersama melalui desa. Nah, ini untuk macam-macam cabai yang Bapak tanam ini ada beberapa macam ini, Kak. Nah, untuk cabai ini kita menanam ada 2 macam, Pak. Yang pertama ini adalah cabai rawit. Yang kedua ini adalah cabai setan. Nah, 2 macam ini yang sedang kami kelola sementara ini, Pak. Harapan kami cabai ini ke depan juga kami ingin mencoba dan melakukan tahapan, yaitu menanam cabai yang panjang itu. Itu saja, Pak. Oke, Kak, di sini kita lihat ya merata dari seputaran kita ini, kita lihat begitu luas dari tanaman cabai. Jadi dalam kesempatan ini langkah ke depan, Kak, selain dari tanaman cabai, apa yang ingin Kakak kembangkan dari terkhususnya pertanian ini? Nah, untuk langkah ke depan setelah sekian sudah bergelut di cabai ini, kami dan saya sendiri, saya ingin menanam tanaman sayur-sayuran. Jenisnya contoh seperti tanaman tanaman terong, macam-macam, tanaman sawi, taicin, bahkan jenis-jenis sayuran ingin kita kembangkan. Untuk ke depan juga saya berharap pemerintah membantu apa langkah-langkah yang akan kami jalankan ke depan, sehingga kita bisa mendorong Ogan Ilir bangkit. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Muhammad Jasid, yang mana beliau pemuda yang merintis yaitu perkebunan cabai, teman-teman, yaitu yang berada di Desa Lubuk Bandung, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir.